Shalom, hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021 kita akan masuk ke dalam ibadah online. Masih dengan tema untuk Natal, hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema Yesus anak Allah Maha Tinggi yang diambil di Injil Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 38. Mari kita saat ini berdoa. Bapa Surgawi, mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga selesai. Biar sungguh setiap yang bertelinga mendengarkan dan mengalami pertumbuhan, mengalami peneguhan, mengalami pencerahan. Terima kasih Bapa, damai Natal turun atas setiap kami di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sepakat buka di Injil Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 38. Firman Tuhan mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah, belum bersuami, Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita merenungkan dengan tema Yesus anak Allah maha tinggi. Jadi kita begitu memperhatikan tema dan membaca ayat demi ayat firman Tuhan, kita diingatkan tentang jati diri Yesus sebenarnya yang saat di dunia ini. Saat malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, dia menjelaskan tentang 3 jati diri Yesus itu. Yaitu pertama, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah anak Allah maha tinggi atau yang maha tinggi. Kita perhatikan dalam Lukas 1 ayat 32 disebutkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dalam konteks keilahian, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi berwujud manusia. Nah, di Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Malaikat yang memberitahukannya kepada Maria bahwa Maria mendapat kasih karunia. Katakan kasih karunia Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamainya Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Kudus, anak Allah. Kita perhatikan perkataan kudus, anak Allah. Nah, Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kata Tuhan dari kata Yunani kurios yang sebagai kata sifat yang artinya kuat, hebat. Apa? Kuat, hebat. Kurios itu artinya kuat dan hebat. Nah, kalau kita perhatikan dari perkataan kurios itu artinya apa sih? Kurios artinya, dari perkataan kurios ada dua artinya. Arti yang pertama adalah kepemilikan. Katakan kepemilikan atau pemilik. Artinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu dapati, warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu ayatnya ada di surat Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Jadi hidup kita saat ini, hidupku dan hidupmu, hidup kita saat ini bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Itulah arti kurios yang pertama, kepemilikan. DNA kita, warga negara kita, warga kita, yaitu warga surgawi, imamat yang rajani. Amin. Warga surgawi, pemiliknya adalah Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, darahnya yang sangat mahal. Posisi kita sudah dipindahkan. Kita milik Kristus. Katakan kita milik Kristus. Amin. Oleh karena itu, please muliakan hidupmu pada Tuhan. Arti yang kedua daripada kurios, pelindung. Tadi pertama pemilik, kepemilikan. Kedua, pelindung. Artinya ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menjamahnya. Artinya kita ada perlindungan, ada proteksi ilahi. Proteksi ilahi yang sangat luar biasa. Kita dapat perlindungan yang sekian porsian daripada Tuhan. Yesus melindungi kita. Yesus menaungi kita. Yesus melindungi kita dari eksternal oleh kuasanya, dari internal oleh powernya. Roh Kudus yang di dalam kita dengan powerful mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita. Sehingga manusia batiniah kita diubahkan, sehingga kita mendapatkan proteksi, mendapatkan perlindungan. Untuk batiniah kita dirubah dari hari ke sehari menjadi makin serupa dengan gambar Allah. Itu ada di surat Kolose pasal 3. Please baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Dan Tuhan menaungi kita yang adalah gerejanya. Amin. Miliknya. Yesus ditentukan untuk menjadi Kristus, yaitu yang diurapi. Saat kita adalah anak Allah, miliknya, pengikutnya, mengakui Kristus sebagai Tuhan Raja Juru Selamat kita, kita pun diurapi. Amin. Kita pun diurapi. Tuhan Yesus diurapi. Dia sebagai Tuhan, Raja Juru Selamat setiap kita. Itu jati diri yang pertama, yaitu Yesus adalah
anak Allah yang maha tinggi. Jati diri yang kedua yaitu dia adalah Tuhan, Raja yang kekal. Kita bisa baca di Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang kuat, yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, itu Mazmur Daud di pasal 93 ayat 1 sampai ayat 5 tentang Mazmur Raja, tentang pujian kesaksian bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal, Raja yang abadi, yang berdaulat atas kehidupan setiap kita, yang berdaulat atas segala bangsa, segala makhluk di atas bumi ini, ciptaannya, dan dirawat, dipelihara dengan baik. Jadi Mazmur ini biasanya dibacakan, dinyanyikan saat penobatan dan pentabisan raja. Nah, mengingatkan kepada setiap kita yang adalah Raja bagi Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, dalam kenyataannya kekuasaan tidaklah seperti yang diharapkan bagi umat manusia prakteknya. Jadi hanya satu-satunya yaitu teokrasi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja Juru Selamat. Raja-raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang baik. Nah, dalam keadaan demikian kita perhatikan hamba Allah untuk menyampaikan pesan Allah, praktek kekuasaan harus mengandalkan Dia. Menegur sesuatu juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Mazmur Raja ini kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa. Tuhanlah yang memiliki kemuliaan dalam segalanya. Jadi segala bangsa, segala ciptaannya, segala yang bernafas itu berasal daripada Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Amin. Mazmur Raja Daud ini sekaligus juga sebagai memberi pengharapan bagi umat Allah akan keadilan, Allah akan kekuasaannya, pemerintahannya, menunjukkan bahwa kehendak dalam dunia semua adalah berasal daripada Dia. Nah, kita merenungkan hal ini. Poin ketiga, kalau kita sebelum masuk poin ketiga, saya ajak setiap kita merenungkan. Selama kita menjadi pengikut Kristus, selama kita sungguh-sungguh hidup di dunia ini, dari dulu, sekarang, mungkin masih berapa puluh tahun ke depan, kita tentu selalu mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, oleh Tuhan. Amin. Nah, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Dan apa yang sudah engkau dapatkan daripada Tuhan? Seperti Maria, seperti istri Zakaria yaitu Elisabeth. Dia mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi atas kehidupanku. Kita perhatikan ada di Injil Lukas pasal 32 sampai 38 katanya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi betul betapa besar kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kenapa?
kita tidak percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Jadi bukan kita hanya merenungkan, oh dia maha tinggi, dia adalah raja yang maha tinggi. Sungguh-sungguh kita harus mengakui di dalam batiniah kita, di dalam kehidupan keseharian kita. Kita menerapkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang turun ke atas bumi ini menjadi manusia. Sungguh-sungguh dia ada dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap detik. Dia adalah ciptaan, dia adalah raja di atas segala yang menciptakan kita, yang melayakkan kita, yang sudah mengambil kita melalui darahnya yang kudus menjadi pengikutnya. Nah, kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, selalu pasti dan akan terjadi sesuai dengan waktunya. Sering kita mengatakan Ibu Yohana ngomong begitu, mungkin kita mengatakan Ibu Yohana ngomong begitu, apa buktinya? Please ya, saya akan menyampaikan, tidak ada doa yang tidak dijawab. Seperti Elizabeth yang mengatakan, malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, malaikat itu berkata kepada dia, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan dia juga menyampaikan sanakmu, berarti malaikat sedang bicara kepada Maria. Sanakmu yaitu Elizabeth, dia sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya padahal dia mandul. Artinya mungkin begitu banyak doa-doa kita sepanjang tahun 2021, tapi belum terjawab. Dan kita mengatakan, apa sih? Tidak ada jawaban doa selama ini. Please, tunggu dulu. Perhatikan perkataan di akhir. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Berarti Elizabeth lagi hamil 6 bulan. Yang disebut mandul itu berarti mandek selama ini tidak ada sesuatu yang ada dari kehidupan dia. Dari rahimnya tidak ada kelahiran. Tapi dia tetap memberi kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa aku cuma percaya Tuhan satu-satunya. Dan dikatakan sebab jawaban doa itu datang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin sepanjang tahun 2021 engkau mengatakan, aduh begitu mumet, pandemi udah hampir 2 tahun. Aku tidak pernah onsite. Kerasa kehidupan hambar, tidak ada jawaban. Doa, tidak ada sesuatu yang aku alami. Dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah, kata Maria dia jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Sesudah Maria submit dan mengatakan aku siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak melawan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih mengalami pandemi. Bahkan dikatakan kemungkinan beberapa tahun ke depan masih pandemi. Untuk menjadi endemi masih butuh 2-3 tahun. Kita bagaimana? Kita bagaimana sebagai hamba Tuhan? Kita nggak mungkin melawan Tuhan kan? Mungkin yang khotbah juga udah pusing cari tema. Yang ngajar juga selalu harus Zoom. Yang belajar juga selalu harus Zoom. Saya kasih tahu, Tuhan sedang melakukan sesuatu proses. Processing itu sedang terjadi. Dan ada sesuatu yang makin manis, yang lebih manis, yang makin bagus, yang lebih bagus, yang makin benar, yang lebih benar. Sabar aja. Tunggu waktu Tuhan, jadikan semuanya indah pada waktunya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita cukup menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di dalam jawaban perkataan, di dalam pembacaan memberi jawaban itu ada penyangkalan diri yang besar, penyangkalan diri yang berat, penyangkalan diri yang betul-betul harus sungguh menyangkal diri sehingga terjadi sesuatu yang indah, manis dan kudus. Jati diri yang ketiga adalah kekudusan Tuhan. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya adalah kudus. Dalam Injil Lukas 1 ayat 35,
berbunyi, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Bagian kita dalam penyangkalan diri, memikul salib, mengikuti maunya Tuhan. Maunya Tuhan yang terbaik, maunya Tuhan yang terbenar, maunya Tuhan yang terindah untuk setiap kita. Dan Tuhan pasti melakukan sesuatu yang baik. Dan berkat Allah, kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang kita. Bagian kita submit, tunduk, mengikuti maunya Tuhan. Buktinya, Tuhan Yesus lahir bukan dari hubungan suami dan istri. Tuhan Yesus lahir atas kehendak Allah. Yang Tuhan kehendaki tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mengatakan kehendak Tuhan ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Selalu ada cara Tuhan. Selalu ada cara kerja Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan, apa yang ditulis di Bible pasti digenapi. Amin. Hanya Tuhan satu-satunya jalannya, kebenarannya. Amin. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Dan dia datang ke bumi untuk mati bagi kita, menghapus dosa kita. Oleh karena itu, kekudusan Yesus itu sakral, tidak bisa dirubah. Itu sifatnya, karakter Allah yang paling menonjol di dalam Alkitab hal ini. Sampai di Wahyu pasal 4 ayat 8 disebut 3 kali. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. 3 kali disebutkan. Amin. Renungan Natal di hari kedua ini sudah selesai. Merenungkan dengan baik-baik makna jati diri Yesus. Pertama, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Kedua, Yesus adalah Raja yang kekal yang membawa kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Jati dirinya yang ketiga, kekudusan Tuhan tidak bisa dirubah. Itu paten, karakter, sifatnya. Dan disebutkan 3 kali hanya di 1 ayat, yaitu Wahyu pasal 4 ayat 8. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa rubahnya. Bagian kita menyangkal diri, memikul salib, tunduk, taat kepada Dia. Pasti Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan coba-coba dengan cara manusia. Cara manusia pasti gak bagus. Jangan melawan Dia. Sangkal diri, ikuti maunya Tuhan. Sabar, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Kalau saat ini mungkin kita belum melihat sesuatu, tunggu. Dalam sekejap akan ada jalan yang sangat baik yang Tuhan sediakan. Amin. Solusi satu-satunya adalah di dalam Tuhan Yesus. Bukan di dalam kehendakmu, bukan di dalam kehendakku, tapi di dalam kehendak Tuhan. Amin. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang manis, yang indah, yang kudus, yang mulia, yang patut kita pikirkan, doakan. Amin. Dia beri kepada setiap yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai bicara, hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan meneruskannya dan memeteraikannya dan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan yang intim manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya.
Katakan amin. Selamat hari Minggu bersama keluarga yang tersayang. Shalom.